Halo anak-anak kelas 4. Ketemu lagi dengan Pak Irwan yang selalu siap membagi ilmu untuk kalian. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Kemudian kita akan mulai pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada pembelajaran yang ketiga. Nah, kalian perlu ingat, pada pembelajaran subtema 1 kita sudah bermain tentang permainan tradisional. Nah, pada pembelajaran ketiga subtema 2 ini, materi yang akan kita pelajari tidak jauh beda dengan materi subtema 1, namun ada sedikit perbedaan dan kamu perlu menyimak penjelasan kali ini. Nah, anak-anak, bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Nah, ayo kita pelajari bersama. Nah, anak-anak, ayo kita mulai dengan ayo mencoba. Nah, anak-anak, masih ingat kan permainan tradisional yang kita pelajari di pembelajaran 3 subtema 1? Nah, jika lupa bisa dilihat di pojok kanan atas ini ya. Nah, anak-anak, salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan Bakia. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakia atau biasa disebut terompa bakua di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Nah, untuk itu kamu perlu memperhatikan beberapa hal kalau ingin melakukan permainan Bakia. Nah, yang pertama, kamu harus siapkan alat Bakianya. Yang kedua, kamu harus membuat kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Ketiga, setiap orang memasukkan kakinya masing-masing ke dalam tali Bakia. Keempat, anggota kedua tiap kelompok memegang bahu anggota di depannya. Anggota yang ketiga juga memegang bahu anggota di depannya. Dan kelima, anggota yang paling depan memberi tanda kapan berjalan dan kapan berhenti. Kemudian yang keenam, diskusikan kaki mana yang harus diangkat terlebih dahulu. Kaki kanankah atau kaki kirikah? Ketujuh, untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteriak saat berjalan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, seperti itu. Nah, untuk tahu bagaimana asyiknya bermain Bakia, silahkan lihat video berikut ini.
rasanya, Pak? Mantap, mantap, mantap. 1, 2, 3. Ayo, ayo. Gimana rasanya? Sakit. Ya Allah, Allah. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video permainan bakiak tersebut, perlu kamu ketahui, dalam kegiatan kelompok yang terdiri dari beberapa anggota itu memiliki kemampuan yang beragam. Namun, hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Kita harus saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama, sehingga dapat membantu tim kita untuk mencapai tujuan bersama. Nah, anak-anak, ayo kita lanjutkan kegiatan belajar kita. Kita mulai dengan ayo berlatih. Nah, anak-anak, saat bermain bakiak, kamu juga bisa mendengar bunyi-bunyi. Ya, bunyi dari mana? Dari orang-orang. Tapi juga ada bunyi dari alat. Alat apa ya? Tit. Oh iya, peluit. Nah, jadi saat kamu bermain permainan, biasanya seseorang yang bertugas sebagai wasit akan meniupkan peluit sebagai tanda kamu memulai permainan atau menghentikan permainan. Fungsi dari bunyi peluit itu adalah sebagai aba-aba. Nah, tentunya kamu memerlukan pendengaran yang baik. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagian-bagian telinga pada pembelajaran 1 subtema 2. Kamu bisa cek di pojok kanan atas ini ya. Nah, sekarang silahkan buka halaman 103 pada bukumu tema 1 kelas 4. Nah, silahkan kalian isi peta pikiran tentang indera pendengar. Kemudian catat di buku kalian masing-masing foto hasil pekerjaanmu dan kirimkan WA, atau jika kamu kesulitan mengirimkan lewat WA, kamu bisa kumpulkan langsung catatanmu tersebut ke sekolah. Silahkan untuk dikerjakan. Anak-anak,
setelah kalian selesai mengerjakan peta pikiran tentang indera pendengar tadi, kita lanjutkan kembali pada bagian selanjutnya, yaitu ayo membaca. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian pada pembelajaran 2? Ya, ada teks bacaan tentang tong sampah gotong royong. Silahkan buka kembali bukumu tentang teks gotong royong tersebut pada halaman 86. Nah, anak-anak, baca sekali lagi cerita tersebut. Kemudian, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kamu bisa gunakan diagram-diagram yang ada di halaman 106 sampai 108. Atau jika kamu ingin bereksplorasi atau berkreasi, kamu bisa membuat bentuk sendiri di buku kalian masing-masing. Kemudian foto dan kirimkan lewat WA atau kumpulkan langsung ke sekolah. Silahkan kerjakan tugas kalian. Nah, anak-anak, setelah kalian menyelesaikan tugas menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks cerita Tong Sampah Gotong Royong di halaman 86, maka kita sudah sampai pada akhir pembelajaran ketiga. Nah, maka dari itu, ayo renungkan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar berbagai hal. Yang pertama adalah tentang kerjasama. Ingat, permainan tradisional seperti bakia memerlukan kerjasama dan kekompakan agar dapat mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, kita sudah mempelajari tentang pentingnya indera pendengar. Nah, di situ kita bisa mengetahui bagian-bagian dari indera pendengar, bagaimana cara merawat indera pendengar, bagaimana fungsi dari indera pendengar, dan bagaimana cara kerja indera pendengar kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Ingat, gagasan pokok dan gagasan pendukung ini akan membantu kalian dalam menemukan informasi-informasi yang penting, sehingga kalian dapat menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Nah, anak-anak, Pak Erwan berpesan, kalian harus rajin belajar, rajin membantu orang tua, rajin beribadah, dan jangan lupa untuk berdoa. Semoga kalian sukses dan dapat meraih apa yang kalian cita-citakan. Sampai jumpa, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.